Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita masih bisa bangun dari tidur kita. Kita masih bisa keluar dari rumah, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kita datang ke masjid ini tidak ada yang memaksa kita. Kita datang ke masjid bukan karena malu dengan pasangan kita. Kita datang ke masjid ini bukan karena malu dengan anak-anak kita. Kita hadir di masjid ini bukan karena malu dengan tetangga. Tapi kita hadir di sini karena ketulusan dan keikhlasan. Sebagai hamba yang taat kepada Tuhannya, maka kita melaksanakan ibadah wajib, ibadah pokok, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang barangkali kita awali dengan salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah subuh, dan insya Allah apa yang kita lakukan itu mengantarkan kita menjadi orang yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah berjasa kepada kita, berjuang luar biasa, berdakwah menyampaikan risalah Islam dengan segala tantangan dan rintangannya. Dengan sebuah ketulusan beliau mengharapkan ridha Allah dan berdoa, lebih kurang 23 tahun beliau mampu merubah peta sejarah dunia dari masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiyah. Hari ini beliau telah tiada, hampir lebih dari 14 abad beliau telah meninggalkan kita. Tidak ada yang beliau tinggalkan dalam bentuk materi, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk tahta, tapi yang beliau tinggalkan adalah aturan, pedoman kita. Taraktu fikum amraini, kata Rasul, aku tinggalkan dua aturan untukmu. Selama kamu masih mau berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat hidup selama-lamanya. Apa itu? Itulah dia Al-Quran dan hadis sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, 12 hari sudah Ramadan telah meninggalkan kita. Jadi ini hari yang ke-12 Syawal, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Banyak kenangan yang telah diberikan oleh Ramadan kepada kita. Banyak pelatihan dan pendidikan yang telah Ramadan sampaikan kepada kita. Banyak tarbiyah yang telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang telah dilatih, dididik, ditarbiyah kita selama bulan Ramadan, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa pelatihan dan pendidikan yang diberikan, karena Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Siapa yang mengadakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dilatih itu adalah kita. Maka kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sarananya adalah Ramadan. Apakah semua orang ketika berada di bulan Ramadan memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melatih dan mendidik dirinya? Apakah semua orang mengikuti pelatihan itu dengan baik dan benar, dengan sempurna? Ternyata tidak. Disambung saja dengan pegawai perusahaan, pegawai negeri mengadakan pelatihan. Sampai dia di tempat pelatihan, dia mendaftar. Ada yang setelah mendaftar mengikuti pembukaan, dia keluar keluyuran kemana-mana, tidak mengikuti materi dengan baik. Ada yang setengah hati mengikutinya. Ada yang betul-betul mengikuti dengan baik dan sempurna. Nah, pada saatnya dia keluar, dia pulang ke rumahnya masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, dia mendapatkan selembar kertas dari panitia yang kita kenal dengan sertifikat. Kemudian dia dengan bangganya pulang ke rumah, dilesnya dengan rapi, ditaruh di ruangan tamu. Bangga dia mengatakan dengan kawan dia sudah mengikuti pelatihan ini, mengikuti pelatihan itu, mengikuti ini dan itu. Sebenarnya yang diharapkan bukan itu, Pak. Tapi bagaimana mengaplikasikan semua yang dia dapatkan selama pelatihan itu setelah dia sampai di tempatnya masing-masing. Setelah dia pulang ke tempat tugasnya. Pendidikan apa yang dia telah terima, pelatihan apa yang telah dia dapatkan, maka dia mampu mewujudkan setelah dia keluar dari tempat pelatihan itu. Ini yang sebenarnya yang diharapkan Bapak Ibu jamaah. Apa yang sudah kita terima di bulan Ramadan itu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan spiritual. Pertama adalah semangat ibadah di bulan Ramadan itu perlu kita kembangkan setelah kita keluar dari Ramadan. Bertubi-tubi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, Pak. Kita bangun tengah malam, barangkali Bapak Ibu jamaah sekalian yang sempat tahajud-tahajudan, ibu-ibu mempersiapkan makanan dengan niat yang tulus dan ikhlas, itu adalah ibadah yang sempurna. Kita makan bersama keluarga, kita sahur. Setelah kita selesai sahur, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tinggalkan rumah kita, kita berangkat ke masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selesai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita menahan
diri dari makan dan minum yang akan membatalkan puasa kita lebih kurang 14 jam. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak berhenti dengan ibadah. Diselang kita berpuasa, kita masuk waktu zuhur, kita luangkan waktu kita berangkat ke masjid, salat berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu salat asar dan sampai kepada maghrib. Bahkan waktu berbuka pun kita sengaja datang ke masjid berbuka bersama di masjid, sekaligus salat berjamaah di masjid. Ketika kita selesai makan dan minum, kemudian kita berangkat lagi ke masjid, kita melaksanakan salat isya sekaligus salat tarawih secara berjamaah. Sampai kita selesai salat tarawih berjamaah, kita meluangkan waktu kita di selang 24 jam itu membuka Al-Quran dan membacanya. Bahkan ada yang sampai 1 kali tamat, bahkan ada yang 2 kali. Begitu rentetan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dilatih kita masuk ke masjid, dilatih kita untuk menahan diri, dilatih kita untuk beribadah yang sempurna tanpa paksaan oleh siapapun. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kalau bapak-bapak biasa memelihara ayam baru yang bawa ke rumah diambil dari pasar, Bapak Ibu, dibeli 10 ekor. Sesampai di rumah Bapak Ibu jamaah sekalian dimasukkan ke dalam kandang. 1 minggu Pak ditahan di dalam kandang. Di hari yang ke-8 keluarkan Bapak Ibu jamaah sekalian, digiring masuk ke dalam kandang waktu sore datang. Di hari yang ke-9 dikeluarkan lagi, digiring lagi masuk ke dalam kandang. Insya Allah di hari yang ke-10 tidak usah digiring lagi Pak, nyo tahu pintu kandang nak dimasukkan. Kita 30 hari dilatih masuk ke dalam masjid, dilatih untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ketika keluar bulan Ramadan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang memang telah dilatih lah tahunya pintu masjid Pak, lah tahunya tempat ibadah yang sempurna Bapak Ibu jamaah sekalian, maka semangat ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itulah yang perlu kita pertahankan. Semangat ibadahnya itu yang perlu dipertahankan Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang luar biasa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ternyata Ramadan mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sabar menunggu waktu. Walaupun waktu berbuka hanya beberapa menit lagi, kalau waktunya belum sampai, dia sabar untuk menunggunya. Sabar dia menahan dirinya. Kalau ada orang yang mengajak dia untuk bermusuhan, untuk bertengkar, kalau dia diajak oleh orang untuk bergosip, maka dia sabar menahan diri sehingga dia mengatakan inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Dia tahan dirinya Bapak Ibu jamaah sekalian, dia tahan emosinya, dia tahan amarahnya. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Dia tahu bahwa orang yang sabar itu adalah nilainya tinggi. Tidak ada orang yang bersama dengan Tuhan kecuali orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika dia sudah membiasakan dirinya menahan diri, keluar dari Ramadan, dia tetap menahan diri. Tidak gampang emosian, tidak gampang marahan, tidak gampang untuk untuk membicarakan aib orang lain. Karena dia sudah membiasakan diri menahan. Dia sudah terbiasa sabar untuk menahan sikapnya. Dan ini yang perlu Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Ternyata Ramadan juga mendidik kita menjadi orang yang jujur Pak. Bukan hanya jujur kepada Allah dan diri sendiri Bapak Ibu, tapi jujur juga kepada orang lain. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu jamaah sekalian
yang tidak bisa orang lain menilainya adalah ibadah puasa. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa dinilai oleh orang lain, bisa kita menipu orang lain, bisa kita membohongi orang lain, hanyalah ibadah puasa. Kalau Bapak menilai saya sholat atau tidak, Bapak bisa datang ke rumah, Ibu bisa datang ke rumah. Lebih kurang jam 11:30 atau jam 12 datang ke rumah, ajak saya bicara, ajak saya silaturahmi. Bila waktu zuhur saya tidak keluar dari rumah, bila saya tidak beruduk dan tidak mengembangkan tikar sholat, berarti saya tidak sholat. Bapak bisa menilai, Pak Muslim ini tidak sholat. Zakat Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya dah, bisa dinilai oleh orang lain. Kenapa? Karena ada orang yang menerimanya. Ibadah haji Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, 2 bulan sebelum berangkat dia sudah sebarkan kepada orang lain, orang sudah tahu bahwa dia mau berangkat. Dia syukuran di rumahnya, bahkan dia manasik haji, dia pergi keluar kinaan Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Tetapi ibadah puasa, jangankan Bapak Ibu sebagai teman kawan saya, istri sebagai teman tidur saya saja bisa dibohongi, Pak. Bisa dibohongi. Istri saja bisa dibohongi. Depannya puasa gitu, di belakangnya makan gitu, Pak. Di depannya pura-pura latih, pura-pura capek gitu. Ya, bibir kering, Bapak Ibu jamaah sekalian, tahu-tahu ternyata di belakang sudah berapa? Mungkin sudah sepiring 2 piring dia makan, bisa dibohongi, Pak. Maka oleh sebab itu ibadah puasa itu adalah melatih kejujuran. Bukan hanya melatih kejujuran kepada orang lain, termasuk kepada diri kita sendiri. Padahal kita ada apa, Pak? Di rumah nasi kita, yang mencari kita, yang masak istri kita, yang bekerja kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada nasi sisa tadi Pak Ibu jamaah sekalian di waktu sahur, tapi kita tidak mau memakannya. Kenapa? Karena kita jujur pada diri kita sendiri. Oleh sebab itulah Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ini adalah penlatihan spiritual yang perlu kita wujudkan dan perlu kita aplikasikan setelah selesai Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa di bulan Ramadan itu kita ditarbiyah, dilatih dan dididik adalah akhlakiyah, pendidikan moral. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, artinya apa? Ternyata di bulan Ramadan kita dididik menjadi orang yang empati, yang peduli dengan orang lain. Ibadah itu ada yang berkaitan dengan hablum minallah, ada yang berkaitan dengan hablum minan nas. Kalau puasa yang kita lakukan di siang hari itu merupakan hablum minallah. Kalau salatnya dari mulai takbir sampai salam itu yang berkaitan dengan hablum minallah. Tapi di sisi lain Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ada ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Maka di puasa adalah satu sisi hablum minallahnya, tapi zakat dan ibadah yang lainnya, sedekahnya itu adalah hablum minan nas. Makanya ada kalimatnya aqimus shalah wa atu zakah, ada seiring antara hablum minallah wa hablum minan nas. Mendirikan salat itu Bapak Ibu jamaah sekalian dengan mengeluarkan zakat itu adalah sejalan. Melaksanakan salat itu adalah hablum minallahnya, dan membayarkan zakat adalah hablum minan nas. Ibadah sosial masyarakat itu jangan dianggap enteng, Bu. Jangan dianggap enteng Bapak Ibu jamaah sekalian, hablum minan nasnya itu. Puasa kita 1 bulan penuh Bapak Ibu jamaah sekalian, menahan 30 hari, 14 jam dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, membaca Al-Quran Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati sampai 30 juz, bahkan 2 kali tamat. Tetapi ternyata ketika tidak ditutup ibadah kita itu, ibadah hablum minallah tadi dengan ibadah hablum minan nas, maka nilai ibadah puasa kita itu mu'allaku bainas samawati wal ardh,
la yarfa' illa bi zakatil fitr. Ternyata nilai ibadah puasa yang kita lakukan itu digantungkan oleh Allah antara bumi dan langit, la yarfa', dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kecil, cuman 40.000 Pak, paling besar kemarin ya, 35.000, 30.000, kan kecil ibadahnya itu ya, kan kecil bro. Zakat itu kan kecil, zakat fitrah itu. Ya dah, kalau orang yang merokok surya, sebungkus surya itu Pak. Tetapi ternyata dengan uang yang sekecil itu mampu menerima semua ibadah yang lain. Itulah makanya ibadah puasa yang kita lakukan sebulan itu untuk mengangkat nilainya itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Artinya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan. Dan inilah yang kita aplikasikan selanjutnya. Jangan kita tidak peka dengan saudara kita, jangan kita tidak peka dengan orang lain, jangan kita makan kekenyangan sementara orang lain kelaparan. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau ini adalah orang pemimpin yang rajin turun ke lapangan Pak. Melihat kondisi dan situasi masyarakatnya, melihat orang-orang yang sedang menderita. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada suatu ketika dia keluar dari rumahnya, dia berjalan menelusuri perkampungan, tempat-tempat Bapak Ibu jamaah sekalian yang jauh dari jangkauan orang banyak. Dari kejauhan dia mendengarkan suara, aduh sakitnya, aduh sakitnya. Dia bertanya dalam hatinya, apa gerangan yang terjadi pada saudara kita ini, saudara saya ini. Kemudian semakin mendekat semakin keras suaranya, makin dekat makin keras suaranya. Singkat cerita Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai di rumah itu dilihatnya ada seorang ibu-ibu yang lagi memegang perutnya. Lalu dia bertanya, apa gerangan yang terjadi hai saudaraku? Saya ini sudah 1 minggu tidak makan. Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak masak? Tidak ada yang saya masak. Kenapa kamu tidak beli? Tidak ada uang untuk membelinya. Apakah tidak ada orang kaya di sekeliling kamu ini? Banyak. Tiap hari dia memasak, bermacam-macam bau masuk ke dalam rumahku, tetapi tidak satu pun aku mendapat bahagian dari masakan saudara itu. Maka oleh sebab itu dibelikanlah makanan Bapak Ibu jamaah sekalian, dibawanya sendiri. Dan setelah itu selesai Bapak Ibu jamaah sekalian disuruh makan, disuruh dia minum, agak tenang dia izin, dia berangkat lagi, dia menelusuri lagi. Kemudian dari kejauhan terdengar lagi suara rintihan, aduh sakitnya, aduh sakitnya. Dia bayangkan bahwa ini adalah orang yang sakit perut karena tidak makan. Terbayang oleh dia seperti yang dihadapinya, yang ditemui yang pertama kali. Singkat cerita Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian dia dekat, semakin dekat makin keras suara, makin dekat makin keras suaranya. Setelah dia masuk, ada seseorang yang lagi memegang-megang perutnya. Dia bertanya, hai kenapa ya saudaraku? Maka dia menjawab, saya sakit perut. Kenapa kau sakit perut? Karena terlalu banyak makan tadi, terlalu kekenyangan. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan, andai kata kalian saling memahami, saling mengerti dan saling tolong menolong, tidak ada yang sakit perut. Yang miskin tidak sakit perut karena tidak terlalu kelaparan, dan yang kaya tidak akan sakit perut karena tidak terlalu kekenyangan. Empati inilah yang diberikan kepada kita selama bulan Ramadan. Diajar kita untuk menjadi orang yang peduli, diajar kita untuk menjadi orang yang sosial kemasyarakatan Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka Nabi memberikan semangat kepada kita. Orang yang mengajak orang datang berbuka ke rumahnya, maka Allah berikan dia pahala sama dengan jumlah orang yang datang ke rumahnya pada hari itu, tanpa mengurangi pahala orang yang menunggunya, tanpa mengurangi pahala orang yang memberinya. Makanya oleh sebab itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah selesai Ramadan ini, mari kita sama-sama Bapak Ibu jamaah sekalian mengaplikasikan semua kegiatan
semua pendidikan Ramadan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita insya Allah semakin hari akan semakin membaik, semakin hari akan semakin sempurna, karena setiap kita melangkah tiap harinya semakin dekat tempat kita kembali, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan dunia akan semakin kita tinggalkan. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minan nas. Barangkali inilah yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita sekalian. Semangat Ramadan yang baru saja berlalu jangan pudar gara-gara setelah selesai Ramadan. Mari kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan di dalam jiwa kita, saya berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap harinya, berusaha menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Sekalipun ibadah yang kita lakukan hari ini belum ada kelihatan hasilnya, Pak. Kalau kita puasa kemarin kan tidak ada hasilnya, nampaknya secara nyata. Walaupun di kalimatnya man shoma ramadanan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tapi tidak nampak hasilnya. Walaupun kita bersedekah akan dilipatkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, berlipat-lipat. Satu biji menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai 100 itu, tapi hasilnya belum nampak. Karena akhirat baru cerita, Bapak Ibu jamaah sekalian, dunia yang nyata. Kalau Bapak pergi menanam cabai kemarin, pagi ini lihat nampak hasilnya, Pak. Kalau Ibu pergi ke pasar penjualan kemarin, hari ini nampak hasilnya berapa untung dan rugi. Tapi kalau kita salat subuh berjamaah ke masjid, walaupun dikatakan Bapak Ibu jamaah sekalian, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu besarnya luar biasa sana dengan bumi dan segala isinya, tapi dia kinaan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena mempai cerita. Tapi bila malaikat mautlah datang ke rumah kita, barulah akhirat menjadi nyata dan dunia tinggal cerita. Terima kasih sebagai orang yang beriman, saya yakin dan percaya bahwa kita yakin apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, dan kita percaya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkan pernah disia-siakan apa yang kita lakukan ini. Sekali lagi mohon maaf, dan atas nama pribadi dan keluarga, masih dalam suasana lebaran, mungkin kita belum bertemu dalam minggu ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang berikutnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah persiapan sampai oleh Pak Muslim, mudah-mudahan menjadi bagi kita semua. Kita sesalaman boleh di sini, Pak. Nah, kita ini silakan. Silakan Pak. Silakan. Ya, silakan.
Ayo.